Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada Kitabul Amali Fis Salati, kitab kumpulan bab-bab yang menerangkan tentang tingkah laku dalam keadaan sedang menjalankan sholat. Perbuatan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh, gerak-gerik apa saja yang boleh dan tidak boleh, atau perkataan apa saja yang boleh dan tidak boleh di dalam keadaan sedang menjalankan sholat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ma yunha minal kalami fis salati. Bab keterangan tentang apa yang dilarang untuk berbicara di dalam keadaan sedang menjalankan sholat. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami dulu pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa fis salati, dan beliau waktu itu dalam keadaan sedang sholat. Fayaruddu alaina, Nabi menjawab salam kami. Falamma raja'na min indin Najasyi, maka ketika kami pulang dari Najasyi, yaitu dari hijrah ke Habasyah, sallamna alaihi falam yarud alaina, kami mengucapkan salam kepada beliau dan beliau tidak menjawab salam kami. Wa qala, dan beliau menjelaskan setelah itu, setelah sholat, inna fis salati syughla, sesungguhnya dalam mengerjakan sholat itu ada kesibukan yang khusus, tidak bisa dimasuki oleh kesibukan lain, yaitu menjawab salam atau menjawab pertanyaan atau pekerjaan yang selain sholat. Jadi pada permulaannya, kalau ada orang mengucapkan salam kepada Nabi dalam keadaan beliau sedang sholat, Nabi menjawabnya, waalaikumsalam, dalam keadaan beliau sedang sholat. Tapi setelah itu datang ketentuan dari Allah, tidak boleh menjawab salam atau pekerjaan apapun di luar sholat. Sehingga setelah itu Nabi disalami, beliau tidak menjawab salam. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi menjawab salam setelah itu bukan dengan waalaikumsalam, tetapi dengan isyarat, yaitu telapak tangan kanannya itu dibentangkan ke bawah, ya, diarahkan ke bawah sebagai isyarat untuk menjawab salam itu. Ya,
Wa fi riwayatin an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, dan disebutkan dalam riwayat lain dari Zaid bin Arqam yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana ahaduna yukallimu sahibahu fi sholati, salah seorang dari kami dulunya itu berbicara dengan temannya ketika sedang menjalankan sholat, hatta nazalat, sampai turunnya ayat, yaitu Al-Baqarah ayat ke-238 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kalian salat dan peliharalah salatil wusta, yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan tunaikanlah untuk Allah semua itu dengan tunduk kepada Allah. Setelah turunnya ayat ini, fa umirna bisukuti, maka kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diam di dalam menjalankan sholat, tidak boleh berbicara dengan teman atau dengan yang lainnya. Maka berbicara selain bacaan sholat di dalam keadaan kita sedang menunaikan sholat itu haram. Dan bahkan Nabi menyatakan dalam satu riwayat, innaha la tasluhu min kalamin nas, bahwa sholat itu tidak pantas untuk diucapkan padanya omongan manusia. Jadi omongan selain apa yang diriwayatkan dari Nabi itu tidak boleh diucapkan di dalam sholat. Maka kalau kita harus ngomong, itu hanya boleh dalam bentuk isyarat, tidak boleh dalam bentuk ucapan lisan. Maka umpamanya mau menunjukkan satu benda yang sedang dicari-cari, boleh memberikan isyarat ke tempat yang kamu tahu untuk mendapatkan benda itu, atau memberi isyarat kepada orang yang dari luar ingin masuk, boleh kamu memberi isyarat dengan umpamanya berdehem-dehem begitu, yang kiranya orang itu paham. Adapun omongan sama sekali tidak boleh, kecuali hanya yang diriwayatkan dalam perkara sholat. Babu mashil hasa fi sholati, bab keterangan mengusap al-hasa kerikil atau mungkin pasir dalam keadaan sedang sholat, mengusapnya di dahi. Jadi setelah sujud itu, karena sujudnya di tanah atau di tempat yang berdebu,
bangkit dari sujud itu terasa ada di dahi yang nempel, kemudian diusapnya dalam keadaan sedang sholat. Bagaimana hukumnya? Kita lihat di sini. An Mu'ayqib radhiyallahu anhu, dari Mu'ayqib yang Allah telah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda firrajuli, tentang seorang yang yusawwiyat turaba haitsu yasjudu. Yusawwiya, mengusap, menghapus at-turab, debu yang menempel di dahi, haitsu yasjud, di mana dia bersujud. Qala, maka Nabi memberi fatwa, in kunta fa'ilan fawahidatan, kalau kamu merasa harus mengusap dari dahimu itu, umpamanya, kenapa kok harus? Umpamanya kamu terganggu oleh pikiran adanya sesuatu yang nempel di dahimu, syaitan bisa menggunakan penasaranmu sehingga kekhusyuanmu terganggu dalam sholat itu. Kalau kamu memang harus membersihkan itu, fawahidatan, maka hanya boleh menghapusnya dengan sekali saja. Jangan terus ini lagi. Terus begitu sampai akhirnya justru kamu diseret oleh syaitan untuk perhatian kepada dahimu. Maka hanya boleh sekali saja mengusap dahi itu kalau memang kamu harus mengusapnya ketika kamu dalam keadaan sedang sholat. Babu idzan falatatid dabbatu fis shalah. Bab keterangan bagaimana tentang bila ad-dabbah, hewan tunggangan, itu infalatat, mau lepas, padahal kamu dalam keadaan sholat. Kita lihat riwayatnya. An Abi Barzata al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Abi Barzah al-Aslami yang Allah telah meridai beliau, shalla yauman fi ghazwatin, bahwa Abu Barzah sholat di suatu hari, fi ghazwatin, di satu peperangan, walijamu dabbatihi biyadih, sedangkan tali kekang, lijam itu tali kekang hewan tunggangannya itu tetap ada di tangannya. Faja'alatid dabbatu tunazi'u, kemudian di tengah-tengah dia sholat, hewan tunggangannya itu, kudanya atau ontanya itu, tunazi'u, menyeret-nyeret dia sehingga talinya itu mau lepas dari tangannya. Wa ja'ala yatba'uha, Abu Barzah mengikuti hewan itu sambil memegang tali kekang itu dalam keadaan sholat. Faqila lahu fi dzalik, maka ada yang menegur dia setelah sholat itu, masa sholat jalan-jalan megang tali kekang kudamu, bagaimana kamu itu? Faqala, maka Abu Barzah menyatakan,
inni ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sitta ghazawatin. Aku berperang bersama Rasulullah 6 kali peperangan besar. Au sab'a ghazawatin au tamana, atau 7 kali atau 8 kali. Wa syahidtu taysirahu, dan aku juga hadir dalam peperangan syariah. Taysirahu yaitu pengiriman syariah kesatuan kecil pasukan. Aku juga ikut. Kalau syariah Rasulullah tidak ikut, tidak memimpin, tapi Rasulullah menunjuk komandan untuk memimpin syariah ini. Sedangkan ghazwah itu Rasulullah sendiri yang memimpin pasukan di dalam pertempuran itu. Nah, kata Abu Barzah Al-Aslami, aku juga menghadiri taysirahu, pengiriman syariah beliau. Wa inni, dan sesungguhnya aku, in kuntu an uraji'a ma'adabati, kalau dan sungguhnya aku, bahwasanya aku itu ingin kembali bersama kuda tungganganku, hewan tungganganku. Aku kembali ke rumah dengan hewan tungganganku pulang dari jihad. Ahabbu ilayya, aku lebih senang demikian, min an ada'aha, daripada aku lepaskan hewan itu, tarji'u ila ma'latiha, hewan itu kembali ke ma'latiha, tempat yang disenanginya, artinya lepas kendali. Fayasyukku alayya, sehingga aku pun merasa berat dengan kehilangan hewan itu. Jadi Abu Barzah ingin kembali dari medan perang, bila kembali dengan kendaraannya, dengan hewan tunggangannya, agar tidak mempunyai perasaan apa-apa tentang jihad yang baru saja dia tunaikan. Dan oleh karena itu Abu Barzah kalau sholat megangi tali kendali kudanya atau ontanya. Dan kalau kudanya atau ontanya itu menarik-narik tali kendali itu ingin lepas, maka diikuti hewannya itu sambil dalam keadaan sholat. Sebab dia tidak senang untuk kendaraannya atau hewan tunggangannya itu lepas kendali terus hilang. Dan ini dilakukan oleh Abu Barzah di dalam peperangan-peperangan yang dijalaninya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyaksikan demikian serta mendiamkannya. Begitu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, zakarat hadits al-khusufi, bahwa Aisyah telah menyebutkan hadis tentang peristiwa gerhana yang sudah kita baca kemarin, di mana dalam hadis itu Aisyah meriwayatkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah ketika naik mimbar berkhutbah setelah sholat gerhana itu
yang khutbah itu adalah merupakan rangkaian daripada ibadah yang dilakukan dalam kaitannya dengan sholat gerhana, Rasulullah melihat dari atas mimbar itu surga dan neraka. Nah, wa qala fi hadhihi riwayati ba'da qawlihi, dan Rasulullah menyatakan dalam riwayat ini dibawakan oleh Al-Bukhari sebagai riwayat kelengkapan dari apa yang sudah dibawakan oleh beliau dalam bab sholat gerhana. Nah, di sini ada tambahan, yaitu Rasulullah menyatakan, Rasulullah bersabda, "Walaqad ra'aitun nara yahtimu ba'daha ba'dan." Dan sungguh aku melihat api neraka yahtimu, menghancurkan ba'daha ba'dan, sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Wa ra'aitu fiha, dan aku melihat di neraka itu Amr bin Luhai, seorang tokoh bernama Amr bin Luhai. Dan Amr bin Luhai ini adalah orang pertama yang mengajarkan syirik kepada Arab. Amr bin Luhai al-Khuzai, dari Bani Khuza'ah, yang sebelum Quraisy memimpin Mekah, Bani Khuza'ah yang tokohnya ialah Amr bin Luhai itu memimpin Mekah. Terus dengan peperangan yang dilakukan oleh Quraisy, akhirnya Quraisy bisa mengusir Bani Khuza'ah dari Mekah. Nah, itu terjadi di zaman jahiliyah. Orang-orang Arab tetap dalam keadaan di atas agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Tauhid, agama Hanif, selama 500 tahun setelah bangsa-bangsa yang lainnya di dunia sudah tenggelam dalam syirik dan kufur. Setelah 500 tahun itu datanglah seorang bernama Amr bin Luhai, tokoh yang diikuti oleh Arab karena menjadi pemimpin di Mekah, mengurusi Ka'bah. Dan adalah di zaman jahiliyah seluruh kabilah-kabilah Arab itu sudah sepakat, tidak tertulis kesepakatannya, bahwa kabilah manapun yang memimpin pengaturan dan pengurusan Mekah dan Ka'bah, maka kabilah itu menjadi pimpinan seluruh qabailul Arab di Jazirah Arabiyah. Waktu itu Bani Khuza'ah yang pimpinannya ialah Amr bin Luhai ini yang memimpin. Iblis mendatangi Amr bin Luhai dalam mimpinya, dan Iblis memberitahu dalam mimpinya itu kepada Amr bin Luhai, ada benda purbakala yang sangat berharga ada di wilayah Jeddah, di pantai pesisir. Kamu pergi ke Jeddah, kamu gali di sana di tempat ini dan ini dan ini, nanti kamu akan menemukan patung-patung berharga peninggalan kaum Nabi Nuh ribuan tahun yang lalu. Ini benda purbakala yang sangat berharga kalau kamu berhasil menemukannya, katanya Iblis.
berangkatlah Amr bin Luhai dari Mekah setelah mimpi itu berkali-kali. Berangkat ke Jeddah dari Mekah untuk menjalankan pesan iblis dalam mimpi itu. Digali, ternyata didapati di sana 5 patung kaum Nabi Nuh bernama Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, dan Nasra. Yang 5 patung ini sesungguhnya adalah sebagai nama-nama orang soleh kaum Nabi Nuh waktu itu. Kemudian mereka 5 orang kaum Nabi Nuh yang soleh ini meninggal bersamaan waktu. Mereka kaum Nabi Nuh membikin fotonya. Tapi teknik fotografi pada zaman itu ialah dengan memahati patung. Nah, memahati batu dan dipahatlah gambar orang-orang yang soleh ini. Dan setelah itu datang generasi berikutnya menyembah patung-patung itu. Nah, ini ditemukan oleh Amr bin Luhai 5 patung ini. Dengan senang hati diambil ke-5 patung tersebut di Jeddah, dibawa ke Mekah, terus dibagi-bagi oleh Amr bin Luhai kepada qabail Arab yang ada, qabilah-qabilah Arab satu persatu. Sejak saat itu Amr bin Luhai didatangi oleh iblis, para syaitan dari kalangan jin, dan Amr bin Luhai menjadi dukun besar setelah itu. Nah, dengan itu akhirnya mulailah Arab mengenal syirik, dan mulailah Arab menyembah berhala, dan kemudian jadilah mereka musyrikin. Cikal bakal perbuatan syirik itu dari Amr bin Luhai ini, sampai kemudian Amr bin Luhai mati dalam keadaan meninggalkan kesesatan yang jariyah, dosa jariyah, dosa yang terus menerus karena dia yang mempelopori perbuatan syirik ini, sehingga penuhlah Ka'bah dengan berhala-berhala akibat perbuatan Amr bin Luhai tersebut Al-Khuzai. Nabi melihat, dan memang Allah perlihatkan kepadanya neraka, dan di sana Nabi melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai. Nah, dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya neraka itu sudah dinyalakan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah ketika diciptakannya langit dan bumi, ya. Dan sekarang neraka itu sudah ada isinya sebagian orang yang memang ahlun nar. Mereka sudah masuk neraka sebagiannya, tetapi mayoritas atau kebanyakan orang yang memang bakal masuk neraka itu semuanya akan masuk neraka nanti ketika datangnya hari mahsyar. Amr bin Luhai sudah masuk duluan ke neraka. Sebagian wanita-wanita dilihat Nabi telah masuk di neraka, dan penduduk neraka mayoritas ahlun nar. Penduduk neraka mayoritas dari kalangan wanita.
dan itu menunjukkan neraka sudah ada isinya sampai sekarang ini. Dilihat oleh Nabi yang demikian itu. Kemudian diberitakan pula di sini, wa huwallazi sayyaba sawaiba. Dan Amr bin Luhai itu diantara dosa-dosa dia yang ditinggalkannya sebagai warisan budaya syirik, yang ditinggalkannya ialah sayyaba, membikin ketentuan as-sawaib. As-sawaib jamak dari as-saibah. As-saibatu, saibatun. Saibah itu ialah satu ketentuan di masyarakat jahiliyah Arab yang di situ disertai keyakinan bahwa kalau seorang bernazar tentang hewan piaraannya, ialah kalau hewan piaraannya ini melahirkan anak, 10 ekor anak perempuan berturut-turut, maka ibunya atau induknya mereka dinamakan as-saibah. As-saibah ini dikasih tanda di situ, telinganya dikasih lubang atau bagaimana, yang diyakini bahwa as-saibah ini telah dihadiahkan kepada para jin-jin dan dikorbankan untuk mereka. Oleh karena itu, berhubung ini adalah milik para syaitan-syaitan itu, jin-jin jahat itu, terus dilepaskan. Tidak boleh dikasih kekangan, dan kemana saja dia makan makanan, tidak boleh ada yang melarangnya. Sebab kalau melarang dia akan berhadapan dengan para syaitan-syaitan itu, jin-jin dari kalangan syayatin. Nah, akhirnya as-saibah ini, apakah itu dalam bentuk onta, ataukah dalam bentuk sapi, ataukah dalam bentuk kuda, atau hemar, atau kambing, itu semua kalau sudah dikatakan as-saibah, diberi tanda begitu, orang mengerti, oh ini saibah, maka tidak boleh disentuh, tidak boleh dipukul, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diapa-apakan. Nah, keyakinan ini pertama kali diajarkan oleh Amr bin Luhai tersebut. Iya. Nah, kenapa Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di dalam bab tersebut? Bab tentang apabila hewannya itu lepas, bagaimana di dalam sholat. Nah, maknanya ialah karena Al-Imam Al-Bukhari memberikan peringatan, jangan sampai hewanmu itu dengan alasan sholat, dengan alasan ibadah, terus kamu lepaskan begitu saja. Itu menyerupai orang-orang musyrikin jahiliyah yang pernah mempunyai keyakinan tentang as-saibah tersebut. Jadi hewan itu diikat di tempat tambatan. Kalau nggak ada tambatan, ya kamu pegang seperti yang dilakukan oleh Abu Barzah al-Aslami tadi. Begitu. Babu la yaruddu salama fi sholati. Bab keterangan bahwa tidak boleh menjawab salam
ketika dalam keadaan sedang menunaikan sholat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir menyatakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah mengutus aku dalam satu urusan. Fantalaqtu, kemudian aku berangkat, tsumma raja'tu, setelah aku menunaikan tugas itu aku pulang. Waqad qadaituha, dan aku telah menunaikan tugas itu. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi, maka aku mendatangi Nabi dan aku mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarudda alaiha, falam yarudda alayya, Nabi enggak menjawab salamku. Fawaqa'a fi qalbi ma Allah bihi a'lam, sehingga terbetiklah di dalam hatiku, timbul di dalam hatiku perasaan resah yang Allah saja yang tahu betapa resahnya aku. Kok salamku tidak dijawab oleh Nabi? Faqultu fi nafsi, maka aku katakan dalam diriku, la'alla Rasulullah wajada alayya anni abta'tu. Oh, barangkali Rasulullah wajada alayya, mempunyai kejengkelan terhadapku karena aku abta'tu, barangkali karena aku lambat dalam menunaikan tugas tersebut. Tsumma salamtu alaihi falam yarudda alayya, kemudian aku mengucapkan salam lagi kepada beliau, juga Rasulullah tidak menjawab salamku. Fawaqa'a fi qalbi minal marratil ula, maka semakin terasa keresahan di dalam hatiku dari sejak salam yang pertama yang tidak dijawab itu. Setelah beberapa saat, tsumma salamtu alaihi, aku mengucapkan salam yang ketiga kepada beliau. Faradda alayya, untuk yang ketiga ini Rasulullah menjawab salamku. Faqala, maka Rasulullah menjelaskan, innama mana'ani an arudda alayka anni kuntu usalliya, hanyalah yang menghalangi aku untuk menjawab salammu adalah karena aku anni kuntu usalli, karena aku dalam keadaan sholat. Wa kana ala rahilatihi, dan waktu itu beliau di atas kendaraannya, mutawajjihan ila ghairil qiblah, dalam keadaan mutawajjihan menghadap kepada selain kiblat. Jadi menghadap kepada arah mana saja kendaraan itu berjalan. Iya. Nah, jadi dari riwayat Jabir ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah tidak menjawab salam ketika dalam keadaan sholat. Kemudian juga kita ambil dari riwayat ini bahwa Rasulullah sholat kalau di atas kendaraan ialah menghadap ke arah mana saja kendaraan itu berjalan. Ya, apakah sholat di kereta sekarang ini, ataukah sholat di atas bus, atau sholat di atas pesawat, menghadap kemana saja kendaraan itu berjalan. Babul khasri
fis sholati, bab keterangan berkacak pinggang dalam sholat. Meletakkan telapak tangan, kedua telapak tangan pada kedua sisi pinggang begini, berkacak pinggang. Ini bagaimana tentang sholat seperti itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyusalli ar-rajulu mukhtafiran, untuk seorang itu sholat dalam keadaan mukhtafiran, berkacak pinggang. Dalam riwayat lain disebutkan, karena apa kok Nabi melarang demikian? Karena yang sholat seperti itu adalah orang-orang Yahudi. Maka dilarang kita menyerupai perbuatan ibadahnya orang Yahudi. 6. Kita masuk kepada Kitabu Sujudis Sahwi. Kitab keterangan tentang sujud as-sahwi. As-sahwi lupa, sujud karena lupa. Babu idza shalla khamsan, bab keterangan bagaimana kalau seorang itu sholat 5 rakaat, padahal sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat, terus kelewatan sholat 5 rakaat. Kita lihat An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra khamsan, beliau salat zuhur 5 rakaat. Nah, berarti kelebihan 1 ya. Faqila lahu, maka ada yang tanya kepada beliau, azida fi salati, ya Rasulullah, apakah zida, apakah telah ditambah dalam salat? Faqala wa ma dzaka, maka Nabi tanya lagi, lo apa itu tambahan yang mana? Qala shallaita khamsan, dikatakan orang, engkau sholat 5 rakaat. Fasajada sajdataini ba'dama sallama, maka Nabi langsung sujud dengan 2 sujud setelah beliau salam. Jadi setelah beliau salam, nggak ngerti kalau sholat 5 rakaat, terus ada yang negur, engkau sholat 5 rakaat, terus langsung Rasulullah sujud sahwi dengan 2 sujud. Dan ini dilakukan oleh Nabi setelah tadi itu, setelah bicara dulu. Loh, masa iya? Setelah bicara artinya setelah salam. Terus bicara, meyakinkan, terus kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian salam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Ummu Salamah menyatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam
yanha 'anil raka'ataini ba'dal 'asri. Beliau melarang orang untuk menunaikan sholat 2 rakaat sesudah asar. Tsumma ra'aituhu yusallihima. Kemudian suatu hari aku melihatnya Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah asar. Wa kana indi niswatun minal ansar. Waktu itu di rumahku, kata Ummu Salamah, ada perempuan-perempuan dari kalangan Ansor. Fa arsaltu ilaihil jariyata, maka aku kirim kepada Nabi al-jariyah, budak perempuan. Faqultu, aku katakan kepada budak perempuan itu, qumi bijanbihi, berdirilah engkau di sebelah beliau. Quli, engkau katakan kepada beliau, taqulu laka Ummu Salamah ya Rasulullah. Ummu Salamah mengatakan kepada engkau, wahai Rasulullah, sami'tu katanha an hataini wa araka tusallihima. Ummu Salamah menyampaikan omongan kepada engkau, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau pernah melarang untuk sholat 2 rakaat sesudah asar, tetapi aku melihat engkau sekarang sholat 2 rakaat itu. Fa in asyara biyadihi fastakhiri anhu. Kata Ummu Salamah memberi tuntunan pada budaknya. Engkau katakan begitu ketika Rasulullah sedang sholat. Ya, kalau Rasulullah memberi isyarat kepadamu, mundurlah kamu. Fastakhiri anhu, mundurlah kamu daripadanya. Fafa'alatil jariyah. Budak itu pun menunaikan apa yang diperintahkan oleh Ummu Salamah. Fa'asyara biyadihi, Nabi memberi isyarat dengan tangan beliau yang mulia. Fastakharat anhu, budak itu pun segera menjauh, mundur dari beliau. Falamman sarafa qal, ketika Nabi sudah salam, maka Nabi menyatakan, ya binta Abi Umayyah, wahai anak perempuannya Abu Umayyah, yaitu Ummu Salamah ini tadi. Abu Umayyah bapaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi. Namanya Ummu Salamah ini Hindun bintu Suhail bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu kabilahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ummu Salamah ini putrinya Abu Umayyah. Abu Umayyah yaitu Suhail bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tersebut. Wahai anak putrinya Abi Umayyah, sa'alti 'anil raka'ataini ba'dal 'asri. Engkau telah bertanya tentang 2 rakaat sesudah sholat asar. Yaitu pertanyaannya tadi, engkau melarang aku daripadanya, kok sekarang engkau mengerjakannya? Wa innahu atani nasun min Abdil Qais. Sesungguhnya tadi ba'da zuhur datang kepadaku tamu, serombongan orang dari kabilah Abdil Qais. Fasyaghaluni 'anil raka'ataini allataini ba'da dhuhri. Maka akhirnya tamu-tamu itu tadi menyibukkan aku
untuk menunaikan sholat 2 rakaat ba'diyah duhur. Ya, fahuma hatani, maka 2 rakaat itu ya ini, sekarang ini, yakni Nabi mengqadha ba'diyah duhur, menggantinya dengan dilakukan sesudah sholat asar. Kata para ulama, hal yang demikian ini dilakukan bila seseorang itu memang terbiasa dan rutin menjalankan sholat ba'diyah zuhur, sehingga boleh mengqadhanya sesudah sholat asar bila dia tersibukkan dengan satu perkara setelah sholat zuhur itu, sehingga tidak ingat untuk menjalankan ba'diyah zuhur tersebut. Adapun orang yang tidak biasa melakukan sunnah rawatib ini, ya tidak boleh untuk mengqadhanya setelah sholat asar. Ini namanya qadha. Qadha itu artinya mengganti. Iya. Seperti orang puasa, mestinya puasa Ramadan, tapi karena umpamanya haid, atau karena menyusui anak, atau karena hamil, atau karena musafir, akhirnya dia tidak puasa di bulan Ramadan, meninggalkan puasa selama beberapa hari. Kalau perkaranya itu karena menyusui atau karena hamil, maka menggantinya dengan mengqadhanya dengan fidyah. Kalau tidak puasanya itu karena musafir atau karena sakit, maka mengqadhanya dengan puasa di bulan lain sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Itu namanya qadha. Nah, mengqadha sholat sunnah dalam hal ini ialah seperti dalam hal riwayat ini, mengqadha ba'diyah zuhur 2 rakaat itu ditunaikan, diganti setelah sholat asar. Niatnya untuk ba'diyah zuhur, tidak sama sekali berniat untuk ba'diyah asar. Begitu. Maka dengan perbuatan Nabi dan keterangan Nabi ini terkhususkan perkara dari larangan sholat sesudah asar sampai tenggelam matahari, itu terkhususkan atau dikhususkan dari larangan ini mengqadha ba'diyah zuhur yang terlewatkan itu tadi. Kita masuk kepada Kitabul Janaiz. Kita sudah menyelesaikan kitab-kitab yang berkenaan dengan sholat dan wudu. Sekarang kita masuk kepada Kitabul Janaiz, yaitu bab-bab keterangan, kumpulan bab-bab yang berkenaan dengan jenazah, berkenaan dengan mayit. Al-janazah jamaknya al-janaiz. Al-janazah itu ialah orang itu dikatakan sebagai janazah ketika dia telah menghembuskan nafas terakhir
dan diyakini telah wafat, maka tubuhnya, jasadnya dinamakan al-janazah. Kita lihat keterangan, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bab keterangan tentang keutamaan orang yang omongan terakhirnya itu ialah kalimat la ilaha illallah. Omongan terakhir sebelum atau menjelang mati, la ilaha illallah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qaal, dari Abi Dzar yang Allah telah meridai beliau, bahwa Abu Dzar menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani atin min Rabbi, telah datang kepadaku atin, yang datang, min Rabbi, dari sisi Tuhanku. Fa akhbarani, maka yang datang dari sisi Tuhanku itu memberitahukan kepadaku, au qala basyarani, atau beliau menyatakan bahwa yang datang dari Tuhanku itu basyarani, memberi kabar kepadaku, annahu man mata min ummati, bahwasanya siapa saja yang mati dari umatku, la yusyriku billahi syai'an, dalam keadaan dia mati itu tidak berbuat syirik dengan Allah sesuatu pun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannata, dia masuk surga. Qultu wa in zana wa in saraq, Abu Dzar tanya, ya Rasulullah, walaupun dia adalah orang yang telah berzina dan mencuri. Qala wa in zana wa in saraq, Nabi menjawab, walaupun dia adalah orang yang berzina dan orang yang mencuri, tetapi dia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti masuk surga. Bisa jadi masuk surga langsung, diampuni dosa-dosa zinanya, dosa-dosa kemaksiatan zina dan mencurinya, sehingga masuk surga langsung. Bisa jadi dia diazab dulu, disiksa dulu di neraka sesuai dengan dosa-dosa dia yang tidak diampuni oleh Allah, tetapi karena dosa-dosanya itu bukan dosa syirik, maka dia tidak kekal di neraka. Dan setelah azab itu dikeluarkan dari neraka karena tauhidnya, karena bersihnya dia dari syirik, maka dia dikeluarkan dari api neraka untuk masuk surga. Dua kemungkinan ini mungkin terjadi pada orang yang mati dalam keadaan membawa dosa-dosa kemaksiatan tetapi bersih dari syirik. Wal'iyadu billah, jangan sampai kita tersentuh api neraka sejenak pun, sesaat pun, sedetik pun. Siapa yang tersentuh api neraka walaupun sedetik saja, sungguh dia akan putus asa. Sampai ditanya oleh Allah ketika orang itu tersentuh api neraka, dicelup sesaat, celup terus kita ambil lagi.
Allah tanya kepada dia, wahai hambaku, apakah pernah engkau selama hidup di dunia kemarin merasakan kenikmatan? Kata hamba yang baru saja dicelup di api neraka sesaat ini, demi Allah, sungguh demi engkau ya Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Padahal dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Cuman cukup sesaat di neraka, sudah hilang ingatannya tentang kenangan-kenangan indah dengan penuh kenikmatan di dunia kemarin. Sebaliknya orang yang dalam hidupnya di dunia menderita sengsara dan sengsara, penuh dengan tetesan air mata penderitaan, kemudian mati di atas tauhid, dicelupkan di surga sesaat, celup, ditarik lagi. Wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan penderitaan di dunia? Kata hamba ini, ya Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan apapun di dunia. Lupa sama segala penderitaan di dunia, padahal dia adalah orang yang paling menderita di dunia. Cuman sesaat saja di surga sudah hilang ingatan dan kenangan-kenangan menyedihkan yang memilukan di dunia itu, hilang semuanya. Maka kalau diberitakan di sini bahwa orang yang bertauhid itu akan pasti masuk surga walaupun dia pernah berzina ataupun mencuri, dan dalam keadaan dia belum sempat bertaubat dari perbuatan zina dan mencurinya, keburu mati, tetap dia masuk surga. Tetapi dua kemungkinan bagi dia: mungkin dirahmati oleh Allah, diampuni semua dosa-dosa itu dan Allah Maha berkehendak sehingga langsung masuk surga, dan mungkin diazab dulu di neraka. Na'udzubillah, kalau diazab dulu walaupun nantinya bakal masuk surga, tapi semua yang masuk neraka walaupun sesaat sudah putus asa dan merasa yakin dia kekal di neraka. Luar biasa penderitaannya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. An Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridai beliau, qal, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, man mata yusyriku billahi syai'an, barang siapa mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dakhalan nara, pasti dia masuk neraka. Barang siapa yang mati dalam keadaan belum sempat taubat dari perbuatan syirik, walaupun sedikit syiriknya, tapi belum sempat taubat daripadanya, keburu mati, masuk neraka, dipastikan oleh Nabi. Wa qultu ana, kata Abdullah bin Mas'ud, dan aku menyatakan, man la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannata, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dia masuk surga. Ini namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah yaitu pengertian yang bisa diambil dengan menengok kepada apa yang kebalikan daripada
yang diterangkan itu. Kebalikannya dari keterangan Nabi tadi apa? Nabi menyatakan siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik sedikit pun masuk neraka. Kebalikannya apa? Siapa yang tidak pernah berbuat syirik sedikit pun masuk surga. Itu namanya mafhum mukhalafah. Jangan ada, contohnya umpamanya, jangan ada yang keluar dari masjid ini sampai sholat zuhur telah ditunaikan. Mafhum mukhalafah dari omongan ini apa? Wajib atas semuanya untuk duduk di masjid ini sampai sholat zuhur. Nah, ini mafhum mukhalafah. Ya. Dilarang menceraikan istri. Mafhum mukhalafahnya apa? Wajib kamu untuk berbaik-baikan dengannya. Nah, itu mafhum mukhalafah. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada model-model pemahaman istinbat hukum, kesimpulan hukum yang bisa diambil dari nas, dari keterangan dalil Al-Quran wa Sunnah dengan mengambil mafhum mukhalafah semacam yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud tersebut. Iya. Dan dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa perbuatan syirik itu sangat berbahaya. Karena itu setiap hari kita disuruh taubat dari perbuatan itu. Barangkali kita tidak sengaja melakukannya. Kita tiap hari disuruh memperbaharui tauhid kita. Disuruh kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Pagi 10 kali, petang 10 kali. Kita disuruh mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap selesai zikir, salat, yaitu setelah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tajdid tauhid kita. Kita disuruh menjawab adzan setiap 5 waktu. Ketika muadzin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengikutinya, asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika muadzin menyatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita mengikutinya, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dalam tahiyat juga kita memperbaharui tauhid kita. Di antara doa wirid tahiyat ialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi terus-menerus kita disuruh mengucapkan tajdid terhadap tauhid kita, khawatir menyelinap di dalam hati kita perbuatan syirik dalam keadaan tidak kita sadari. Terus berangkat mati. Betapa menyesalnya orang yang demikian. Maka beruntunglah orang yang terus-menerus menggosok-gosok mutiara
yang ada di dalam hatinya, yaitu at-tauhid, yang di situ adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Digosok-gosok terus sampai betul-betul berkilau, memantulkan cahaya hidayah dari Allah. Ya, maka dari itu hati-hati dari syirik, karena ancamannya demikian serius dan mengerikan. Babul amri bittiba'il janaiz, bab perintah, keterangan tentang perintah untuk mengikuti jenazah. Anil Bara'i radhiyallahu anhu qal, dari Al-Bara' yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Al-Bara' menyatakan amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Nabi memerintahkan kepada kita dengan 7 perkara, dan Nabi melarang kita dengan 7 perkara. Perintah Nabi ialah yang 7 itu. Pertama, amarona bittiba'il janaizi. Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti jenazah. Ini wajib hukumnya, tapi wajib kifayah. Fardu hukumnya, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu kalau kita telah tunaikan, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya. Kalau sudah ditunaikan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya, yaitu mengantarkan jenazah ke kuburan. Wa iyadatil maridi, yang kedua menjenguk orang sakit. Ini juga wajib, tetapi wajibnya wajib ain, wajib atas setiap individu yang mendengar saudaranya dalam keadaan sakit untuk menjenguknya. Wa ijabatid da'i, kewajiban yang ketiga ialah menjawab orang atau menjawab orang muslim yang mengundang kita, ngundang makan atau ngundang walimah, undangan-undangan yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah dan tidak mengandung unsur bid'ah atau syirik, wajib untuk dipenuhi oleh saudaranya sesama muslim. Yang keempat, wa nasril mazlumi, wajib untuk menolong orang yang mazlum, orang yang teraniaya. Sesama muslim ataupun orang kafir sekalipun yang teraniaya, wajib untuk ditolong bila dia minta tolong. Ya, bedanya kalau orang kafir tidak minta tolong, tidak ada kewajiban kita untuk menolongnya. Tetapi kalau orang muslim, walaupun tidak minta tolong, dia dalam keadaan dizalimi, kita wajib untuk menolongnya. Lebih-lebih lagi kalau dia minta tolong. Iya. Wa ibraril qasami, yang kelima ialah ibraril qasam, menunaikan sumpah. Kalau sudah bersumpah, artinya
dia sudah dengan menyebut nama Allah akan berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, wajib dia tunaikan sesuatu itu yang dia telah bersumpah untuk menjalankannya atau meninggalkannya. Nah, kalau seandainya sudah bersumpah mau menjalankan sesuatu, terus ternyata melihat ada yang lebih baik daripada apa yang dia telah bersumpah untuk menjalankannya itu, atau dia telah bersumpah untuk meninggalkannya, ternyata ada yang lebih baik, maka tuntunannya apa? Menebus sumpah itu dengan dengan membebaskan budak, atau kalau tidak mampu ya dengan memberi makan kepada 10 orang miskin lengkap dengan pakaiannya, atau kalau tidak mampu ya puasa 3 hari. Terus kemudian menggugurkan sumpahnya guna menjalankan yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan itu. Jadi orang muslim itu mempunyai kewajiban ibraril qasam. Ibraril qasam yaitu menunaikan apa yang dia sumpahkan. Kalau sudah menyebut nama Allah, wallahi saya akan begini, wallahi saya tidak akan begini, nah maka wajib dia tunaikan. Ya, untuk menggugurkannya ya harus dengan itu tadi, kafarah itu namanya, ganti rugi, supaya mulut itu jangan gampang-gampang sumpah. Ya, waraddis salami, yang keenam, kewajiban keenam yaitu menjawab salam orang. Seorang muslim bila mendengar saudaranya mengucapkan assalamualaikum, maka wajib untuk dijawabnya waalaikumsalam. Yang ketujuh, wa tashmitil atis, dan menjawab saudaranya sesama muslim yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka wajib untuk tashmid. Tashmid yaitu menjawabnya dengan mengucapkan yarhamukallah. Ini wajib. 7 perintah. Dari 7 ini apa? Kewajiban untuk mengantarkan jenazah seorang muslim ke kuburan. Wanahana, dan Rasulullah melarang kita 7 dari 7 perkara. Apa 7 perkara yang kita dilarang daripadanya? An'aniyatil fiddati, melarang kita untuk memakai bejana dari perak, dari emas lebih-lebih lagi. Ya, ini namanya mimbabil aula. Larangan yang bisa dipahami dari bila Rasulullah melarang yang lebih rendah, maka yang lebih tinggi dilarang. Contohnya, kita dilarang untuk menghardik kedua orang tua kita. Wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau menghardik kedua orang tuamu, bapak ibumu. Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu, hus. Maka kalau menghardik atau bahkan mengucapkan hus saja dilarang, lebih-lebih lagi meludainya, tentu lebih dilarang. Lebih-lebih lagi menamparnya, tentu lebih dilarang lagi. Ya, nah ini namanya mimbabil aula, memahami larangan sesuatu dengan mendapati dalil larangan sesuatu yang rendah, maka yang lebih tinggi daripadanya dilarang. Kita dilarang
untuk memandang wanita yang bukan mahram kita dan bukan istri kita. Disuruh kita menundukkan pandangan. Lebih-lebih lagi yang dilarang ialah yang lebih berat daripada memandang, yaitu bersalaman dengannya. Itu lebih dilarang lagi. Memandang aja nggak boleh, apalagi salaman. Ya, menciumnya lebih jauh lagi, dilarang lagi. Dan selanjutnya, nah, ini perkara-perkara yang lebih berat ini ikut juga menjadi haram, menjadi terlarang dengan adanya larangan perkara yang paling rendah, yaitu memandangnya. Ya, nah, kita dilarang untuk memakai bejana tempat air dari perak. Kita juga dilarang untuk wa khatamin zahab, memakai cincin dari emas. Lelaki dilarang memakai cincin dari emas. Kemudian juga kita dilarang untuk memakai baju dari wal hariri, dari sutra. Lelaki dilarang untuk memakai kain sutra. Wadibaj wal qasfi wal istibrak, semua itu jenis-jenis sutra. Cuman warnanya aja. Dibaj itu merah, al-qassi itu kebiru-biruan, al-istibrak itu hijau, seperti hijaunya daun. Ya, itu semua adalah sutra-sutra, jenis-jenis sutra yang semuanya itu dilarang oleh Nabi untuk dipakai oleh pria-pria muslim. Karena itu adalah pakaiannya wanita-wanita muslimah atau pakaiannya orang-orang kafir, pria-pria kafir. Ya. Nah, larangan Nabi ini menunjukkan haramnya perkara-perkara tersebut. Sebagaimana perintah-perintah Nabi, hukum asalnya kalau Nabi memerintah ialah wajib, maka hukum asalnya larangan Nabi adalah haram. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan wajib atau itu bukan haram. Ini merupakan kaidah usul fiqh. Ya. Jadi mengantarkan jenazah adalah wajib. Wajib apa tadi? Kifayah. Loh kok dialihkan kepada wajib kifayah? Karena adanya dalil. Ya, Nabi menyatakan siapa yang menyolati jenazah tapi tidak mengantarkannya ke kubur, dia dapat 1 qirat. Siapa yang menyolati jenazah dan mengantarkannya ke kubur, dapat 2 qirat. Ditanya Nabi, apa qirat itu ya Rasulullah? Qirat itu ialah seperti gunung Uhud, tumpukan pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu lumayan besarnya, seperti satu bukit yang ada di Kaliurang itu. Nah, itu segitu. Ya. Nah, dari keterangan Nabi ini menunjukkan apa? Bahwa orang tidak mengantarkan jenazah ke kubur, tetapi telah menyolati jenazah itu,
maka orang itu sudah dapat pahala 1 qirat dan tidak dosa ketika sudah pasti jenazah itu akan diantarkan oleh yang lainnya, saudara-saudara muslimin yang lainnya. Maka dengan dalil seperti itu menunjukkan bahwa mengantarkan jenazah ke kubur adalah fardu kifayah. Pahamin ya? Babud dukhuli 'ala al-mayyit ba'da al-maut idza adraja fi akfanihi. Bab keterangan untuk masuk menemui mayit, melihat mayit setelah matinya apabila dia dalam keadaan adrajati akfani, dia dalam keadaan mengatur lapisan-lapisan kain dalam kafannya. An Ummil Ala imra'atin minal ansar, dari Ummil Ala, seorang wanita dari kalangan Ansar radhiyallahu anha, wa hiya mimman bay'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah wanita yang pernah membaiat Nabi. Qalat, dia menyatakan, innahu tusimal muhajiruna, sungguhnya telah dibagi-bagi orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah, dibagi-bagi di kalangan Ansar siapa yang akan menjamin kehidupannya, dibebankan kepada Ansar selama muhajirin itu masih belum bisa mencari penghasilan sendiri, maka dibebankan kepada Ansar, dibagi-bagi, satu keluarga dikasih 1 orang untuk menjamin makan minumnya, tidurnya orang ini. Begitu Nabi. Uqtusimal muhajirun, orang-orang muhajirin dibagi-bagi oleh Nabi dengan qur'atan, karena berebut orang Ansor ingin, saya sekian, akhirnya dengan diundi oleh Nabi. Fatara lana Utsman bin Mab'un, undian mengena kepada kami dapat bagian, keluarga kami dapat bagian Utsman bin Mab'un sebagai anggota keluarga kami. Utsman bin Mab'un hijrah dari Makkah ke Madinah, terus dititipkan dalam undian itu kepada keluarga Ummil Ala tersebut. Fa'anzalnahu fi abyatina, maka kami pun persilahkan Utsman bin Mab'un, kami berikan kepadanya tempat tinggal di rumah-rumah kami. Fawaji'a waja'ahu alladhi tuwfiya fihi, ternyata setelah berapa saat Utsman bin Mab'un sakit parah yang mengantarkan dia kepada kematiannya. Falamma tufiya wa ghussila wa kuffina fi atwabih, maka ketika Utsman bin Mab'un wafat, kemudian dimandikan jenazahnya, dikafani mayitnya itu dengan memakai baju peninggalannya. Jadi boleh saja kain kafan itu dalam bentuk baju, jubah, ya, milik si mayit. Akhirnya dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk
untuk melihat jenazahnya Utsman bin Mab'un. Faqultu rahmatullahi alaik Aba Sa'id. Maka aku katakan, katanya Ummul Ala, aku katakan di hadapan Nabi, rahmatullah alaik ya Aba Sa'id, Allah telah merahmati engkau wahai Aba Sa'id. Abu Sa'id yaitu Utsman bin Mab'un tersebut. Laqad akramaka Allah, sungguh Allah telah memuliakan engkau. Ngomong kepada jenazah itu, jenazahnya Utsman bin Mab'un. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, wa ma yudriki anna Allah akramahu. Dari mana kamu tahu kalau Allah itu telah memuliakan dia? Qultu, maka aku, kata Ummul Ala, aku katakan kepada Nabi, bi abi anta ya Rasulullah, faman yukrimuhullah. Demi ayahku dan engkau wahai Rasulullah, siapa lagi yang akan memuliakannya kalau bukan Allah? Faqala, maka Nabi menyatakan, amma huwa, adapun dia yaitu Utsman bin Mab'un Abu Sa'id, adapun dia ja'ahul yaqin, telah datang kepadanya al-yaqin. Apa al-yaqin? Al-maut. Dia telah mati. Wallahi inni la arju lahul khair. Demi Allah, sungguh aku mengharapkan dia mendapatkan kebaikan. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi. Demi Allah, aku tidak tahu tentang diriku, padahal aku ini Rasulullah, utusan Allah. Aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan kepadaku oleh Allah nanti kalau aku mati. Qalat, maka katanya Ummul Ala, wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abada. Demi Allah, aku tidak pernah lagi mau uzaki, yakni memberikan pujian kepastian tentang jenazah itu setelah peristiwa Utsman bin Mab'un tersebut selama-lamanya. Artinya memang tidak boleh kita memastikan jenazah itu, oh engkau adalah syahid, oh engkau adalah ahlul jannah, wahai. Ngomong begitu kepada jenazah, ini tidak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Dari mana kamu tahu bahwa dia Allah telah memuliakannya? Ya dijawab, wah bagaimana? Siapa lagi yang memuliakannya kalau bukan Allah? Nabi memberikan penjelasan. Laqad akramakallah, terus rahmatullahi alaika ya rahmatullahi alaika Aba Sa'id, fa syahadati alaika na'am, maka persaksianku kepadamu, laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakan engkau. Begitu. Sehingga Nabi menegurnya, dari mana kamu tahu? Kok kamu pakai persaksian segala? Orang mempersaksikan itu adalah setelah tahu dengan pasti dia itu adalah demikian. Nah, dari mana kamu tahu? Ma yudriki annallaha akramahu. Tidak boleh kita
membuat persaksian seperti itu. Aku persaksikan engkau adalah sungguh telah syahid, wahai fulan. Dari mana kamu tahu kalau dia syahid? Ya, orang syahid itu terbunuh dalam peperangan membela agama Allah, dan dia betul-betul memang dalam peperangan itu tidak ada niat kecuali membela agama Allah. Lalu dari mana kamu tahu bahwa dia itu dalam keadaan niatnya membela agama Allah? Jadi tidak boleh demikian. Yang dituntunkan oleh Nabi apa? Yang dituntunkan oleh Nabi ialah aku berharap engkau dalam kebaikan. Jadi Nabi mengatakan tentang Utsman bin Maz'un, aku berharap engkau dalam kebaikan. Inni la arju lahu al khaira. Ya. Nah, jadi kita berharap semoga dia syahid. Kita berharap semoga dia diampuni oleh Allah, dosa-dosanya dirahmati oleh Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Kita berharap semoga dia husnul khatimah. Tetapi memastikan tidak boleh. Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, lamma qutila abi, ketika terbunuhnya ayahku, ayahnya Jabir yaitu Abdullah bin Amr, yang terbunuh waktu ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga bukit di belakang barisan muslimin di Gunung Uhud. Apa? Dalam peperangan Uhud. Abdullah bin Amr bapaknya Jabir, komandan pasukan pemanah yang ditempatkan dengan 50 personil anak buahnya di sana, di bukit itu, menjaga kemungkinan serangan dari belakang. Tetapi dari 50 orang itu 36 orang membangkang, melanggar perintah Nabi dan perintah komandan. Komandan menyatakan tidak boleh meninggalkan tempat ini karena Nabi melarang meninggalkan tempat ini sampai beliau memerintahkannya. 36 orang bilang, loh, kan sudah selesai peperangan, ini sudah menang, sudah, mereka sudah lari. Sampai akhirnya meninggalkan bukit itu 36 orang. Abdullah bin Amr bapaknya Jabir tetap dengan 14 personil yang tersisa. Dan Khalid bin Walid waktu itu masih musyrik, melihat kesempatan itu langsung memimpin pasukannya, musyrikin Quraisy, membabat habis 14 orang itu, termasuk Abdullah bin Amr bapaknya Jabir. Syahid semua ke-14 orang itu. Ketika ayahku terbunuh, ja'altu akshifu tauba an wajhihi, aku membuka kain yang menutup wajahnya. Abki, aku pun menangis. Wayanhauni anhu, dan orang-orang yakni para sahabat pun melarang aku untuk menangis, menangisi ayahku. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani, dan Nabi tidak melarang aku untuk menangis, yakni boleh menangis selama tangisan itu tidak disertai dengan ucapan-ucapan ratapan kepada si mati. Ya.
faja'altu ammati Fatimah tabki, maka bibiku, saudara ayahku yang bernama Fatimah juga menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakni bersabda kepada Fatimah binti Amr, tabkina aw la tabkina, engkau menangisinya atau tidak menangisinya? Mazalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha, tetap saja para malaikat menaungi jenazah Abdullah bin Amr ini dengan sayap-sayapnya. Hatta rafa'tumu, sampai kalian angkat jenazahnya untuk diantarkan ke kubur. Begitu, berita ini penting untuk menunjukkan hukum menangis bagi jenazah. Bahwa dari riwayat ini menunjukkan bahwa tidaklah haram menangisi jenazah selama tidak memakai kata-kata atau teriakan-teriakan atau memukul-mukul muka atau sambil menyobek-nyobek baju. Selama tidak pakai unsur-unsur ini tadi, maka boleh menangis. Tidak mengeluarkan kata-kata ratapan. Kok kamu dulu yang mati, mestinya aku, mestinya bareng, dan sebagainya. Kata-kata ini haram, dan ini adalah niyahah, ratapan jahiliyah yang sangat diingkari oleh Nabi dari perbuatan orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah menyewa para wanita-wanita tukang nangis. Semakin kaya keluarga yang ditinggal mati itu, semakin banyak dia menyewa tukang nangis. Mereka dikumpulkan di depan rumah, rame-rame menangis dengan memukul-mukul muka, tapi untuk dapat bayaran nangisnya. Ya nangis beneran, itu bisa itu. Memang penangis bayaran. Dan sambil mengeluarkan kata-kata bait-bait syair, menyatakan ratapannya kepada si mati. Engkau adalah ini, engkau adalah ini, dan bersaut-sautan dengan bait-bait syair itu. Dan ini perbuatan jahiliyah, dan ini haram. Nah, selama tidak memakai unsur-unsur demikian, semata-mata tangisan saja itu boleh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.